وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما. Jamaah pengajian Kelem Kemis yang dirahmati Allah. Pertama-tama sila kepada beliau memuja dan memuji sida Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat, sehingga pada Kelem Kemis ini kita diicanin baru hadir di aula untuk ngaji. Kedua, salam dan selawat semoga tetap bercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baca selawat dan sedang Nabi ini mari kita yang ulang bagian dengan at-tadarruk wa doa. Doa ada adik tetap insya Allah mau syafaat sidang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah di Kelem Kemis ini, atau mungkin Kelem Kemis datang, dia ngisi sebagai selingan dengan pengajian biasa isinya si bapaknya Kak Ganjang. Nah, lihat tiang bagian tiang mungkin lagi bahas tentang adab jadi murid di dalam tarekat. Nah, kitab-kitab tentang adab menjadi murid orang tarekat itu senadanya para ulama kan. Gue katakan terang ulama, lagu Kelem ini terkini bahas sekian 2 bait dengan beda bait dari sebuah syair tentang adab di dalam perjalanan bertarekat. Awalnya syair ini karangnya oleh seorang wali Allah yang sangat mulia, seorang wali Allah yang sangat terkenal, sangat agung, yakni Syekh Abu Madian Shu'aib Al-Maghribi. Syekh Abu Madian ini menurut banyak riwayat dalam kitab-kitab tasawuf merupakan salah seorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa Dek Noah betul baca surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Syekh Madian. Nah, ia hidup di Andalusia. Andalusia ini adalah Spanyol hari ini dan sebagian dari Portugal hari ini ketika dikuasai oleh umat Islam. Nah, di akhir kekuasaan umat Islam di Spanyol dan Portugal ini, Syekh Madian kemudian pindah oleh aning barat, aning timur lah, aning dunia Arab lah, Afrika nyebrang yakni di tinggi Maghrib. Mereka ini baliknya antara Maroko atau Suriah itulah, yang tulah angka makam ini baliknya antara Maroko atau Suriah, jangan lupa yang tulah Syekh Madian. Syekh Madian ini salah satu keramat dan si suci hatinya, sikit kelem ini dia bengak bila nulik dengan sedikit ngajaran gonggok ni si bobo lelah berangan kan biasa mengkuliwa wah tergonggok si bobo ni pernah sampai di pemondokan mikir hebat gonggok si bobo ni. Wah, suwe agak peteng ganti, kalah mikiran, hebat, agak jadi banyak. Ternyata ada sisa kempeng lupa. Nah, sisa kempeng ini minyak bobok karena sisa kempeng selupa. Nah, kempokan ini adalah tanda masih ada melekatnya dunia. Nah, sedekahnya si Abu Madian. Ampun liwat ampun gerak itu gogok isi
Oh ini ya atas gantilah kewaliannya Syekh Madian. Dan segala riwayat di kitab lain, di kitab Futuhatul Makkiyah disebutkan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi Basil Andalusia, mau ilaka-laka dan segala wali satu generasi di bawah Syekh Madian ini ya, membahas tentang kehidupan dari Abu Madian, Abu Syekh Madian ini. Syekh Akbar ini akan ngaji pada kita ini sambil bercerita lagu jangan bercerita itu jangan denden jaran guruna si Syekhul Akbar Ibn Arabi. Wah suwe ampun tangah atau ingat Syekhul Akbar Ibn Arabi bahwa liwat dek durengan dua durin. Dua durin belek-belek mereka duri apa? Mulai Timur Tengah itu kan ada duri luluan ke kembang apa? Kaktus itu. Nah, sebelum belek tajam-tajam belek-belek dek nebakar begitu ada Syekhul Akbar. Gara-gara itu membahas manakib atau riwayat dari Syekh Madian gurun sampai diingat tidak liwat lompat apa liwatin duri lagu didebakan karena itu karomah ketika kita mengingat orang-orang soleh ya pun ada tradisi apa biasa ingat-ingat dengan saleh ya rapat-rapatan dan saleh menceritakan kesalehan orang-orang alim ini adalah bagian dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi umat Islam. Ya. Mau kita berkah, ya. Selain tergirang baca Quran, tergirang baca selawat, ya. Selain tergirang apa mencoba istiqomah zikir dan sebagainya, sedikit untuk mendekatkan diri pada Allah adalah banyak menceritakan kisah-kisah kesalehan dari golongan orang alim, daripada wali dan lain sebagainya. Karena itu dapat bahasa angangan teh ada saya ingat ada Allah Taala. Syekh Madian ini yang ngarang syair ini ya. Gubahna syair sing canggih baca tulisan ini isi Syekhul Akbar Ibn Arabi. Syekhul Akbar ini alim berarti mana? Alim dan menyisakan banyak karya dan terhitung jumlahnya. Nah, termasuk yang agak nekat bacanya karena dua dengan dibanding bacanya, yang pun bacanya untuk sekedar untuk kepentingan pribadi lah kan, karena agak sulit pembahasan yang ke atas. Nah, Syekhul Akbar ini ngarang hampir 3 sampai 4 adab seorang murid di hadapan guru. Nah, yang diubah syair Syekh Abu Madian ini tentang adab seorang murid terhadap guru di dalam tarekat untuk mengambil berkah dari Abu Madian. Mulai dengan macam baiat ini ingat ya, girang baca surat Tabarok atau surat Al-Mulk itu. Girang tentawasi Rasulullah, terus bacaan Rasulullah, terus ada Syekh Abu Madian. Ya Abu Madian, Syekhul Akbar Ibn Arabi. Lain-lain yang Sri Jogja waktu kepepet. Ya, kepepet kurang kepeng, kepepet tidak ada beruat, tidak tahan ya kadujang muatin tabarok sebab ayat terakhir dan tabarok falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Nah, terus qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Inuat dengan sakit otak. Oke. Yang baca ini. Dengan tiang nih apa? Dengan sakit otak. Namun dengan arak ngeluh-ngeluh migren misalnya. Kan migren sebabnya migren memang medis karena memang disebabkan oleh ada gangguan-gangguan secara medis. Ada dengan migren karena sebab lain. Ada angan-angan, urangan kepeng,
Nganang otang, biasa lah ini persoalan umat manusia lah zaman lain lah. Atau ngangenang anak, ngangenang apa, itu terpicu untuk migrain karena kurang tidur dengan nyaman. Atau sejak umur karena makanan-makanan mulai dia bau menyesuaikan dia tawakta kan. Nah salah sekiranya ini adalah membaca surat Al-Mulk. Ya, menurut tawasul juga Rasulullah, kematian. Sekiranya mau terakhir ini, terutama bukan karena kena gangguan sakit karena otak saraf, kan? Saraf. Nah sarafnya ke sumber listrik. Kalau ada gangguan di otak, kelepuan tawak itu sakit. Nah, tiang ada masalah terkait dengan saraf. Apa baturnya? Nah ya riaduhan surat Al-Mulk yang betul mau petunjuk bahwa salah sekek kegunaan di luar selain kan adalah untuk tiang itu mau petunjuk sebagai buat terkait dari persoalan saraf itu otak. Namun sumur surat Tabarok saya ngapalnya insya Allah menjadi pemberi syafaat bagi penghafal. Jadi kalau ada dengan menghafal surat Tabarok pas membilina mungkin macam-macam malaikat ya karena akhir itu urasine si surat Tabarok urasine ini wah sebutnya secara sadar keterangan-keterangan tafsir agak ia benar kebiasaan dengan biasa ngapalan surat Tabarok atau Al-Mulk kan apa insyaallah kita hafal kan insyaallah kan yang nudan hafal lah ada itu biasa hafal ayat surat-surat tertentu ya nah tertentu ya terkait Syekh Muhammadiyah Syekhul Akbar Ibn Arabi. Nah syair tentang adab seorang murid pada guru khususnya dalam tarekat ini kemudian diubah di kemudian hari sekitar 50-70 tahun setelah Syekhul Akbar Ibn Arabi wafat ya, oleh seorang ulama tasawuf seluruh karangannya bacaan dari Indonesia pelajari dari pesantren yakni pengarang kitab hikam yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nah, yang gubah nampuk okay? Dan diberi judul Unwanut Taufiq bi Adabit Thariqi tanda keutamaan dalam etika perjalanan. Thariqah itu kan perjalanan artinya kan perjalanan. Namun dengan non sunni saya yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah bertarekat itu disebut asyair wasuluk karena perjalanan rohani dan bersuluk menempuh jalan ya agak susah syair ini ya lalu kadang-kadang lah bahasnya karena perlu terbahas dan terkait dengan hal-hal sangat mendasar di kehidupan tidak sekedar di dalam kehidupan mengamalkan tarekat tetapi statusnya sebagai umat Islam yang hidup di dalam tradisi Islam pedesaan mereka karena saat ini membahas dengan awal sampai akhir sesuatu yang sangat penting yakni posisi seorang guru dan yang dibahas adalah bukan guru biasa tetapi guru yang telah sampai atau usul pada Allah Ta'ala dan apa fungsinya bagi kita ya, orang muslim mukmin biasa ya di hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi ahlihi wa ashabihi wal awliya'i ajma'in khususan Syekh Muhammadiyah wa Syekh Akbar Ibn Arabi wa Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari sa'ulillahi lahumul fatihah ya kana ya Bismillahirrahmanirrahim ya taliban min lazazatid duna
wa tara. Wahai kau yang mendambakan atau yang menambatkan, yang menggantungkan segala harapanmu pada nikmat dunia. Iza aradata jami'al khairi fika yura. Jika engkau ingin seluruh kebaikan dan keutamaan yang ada pada dirimu tampak nyata. Al-mustasaru aminun fasma'il khabara. Maka dengarkanlah atau perhatikanlah petuah sang pemberi nasihat yang sangat amanah. Aminun, kan? Malazzatul aisi illa suhbatul fukara. Kawanilah kaum papa, pasti kau rasakan nikmat hidup tiada tara. Humus salatin wassadat wal umara. Mereka lah para raja, para tuan dan para pemegang kuasa. Okay? Jadi kunci hidup saya sebagai seorang muslim, kunci hidup kita sebagai orang beriman, terutama di masa-masa seperti akhir madakane, okay? Terutama meninggal dari meninggal para ulama nomor masa lalu itu adalah menemani atau berkhidmah kepada suhbatul fuqara. Menyebutnya suhbatul fuqara itu tidak orang miskin biasa yang kekurangan harta. Fuqara kan, ya. Yang disebut fakir saya ini bukan fakir harta, ya, tetapi fakir sebagai persamaan dari waliullah, ya, sebagai persamaan dari orang yang arif billah. Fakir di sini artinya adalah fakir metafor dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai majas, sebagai perumpamaan, yaitu orang yang sudah sepenuhnya hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan dengan fakir itu orang yang tergantung hidupnya. Fakir. Nah, orang yang sudah berpegang hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tidak nerumu selainnya. Ya, aran dengan fakir kontrak ini kan. Fakir ini. Dia fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mola, ya. Ada pada ucapan kita berzikir la ilaha illallah, atau Allah, kita kan berzikir berulang-ulang, ya. Itu berbeda dengan zikir kalangan orang-orang yang usul. Mereka berzikir dalam kondisi hati yang terus ingat. Nah, kita ini zikir karena masih luwek celong kelas, ada sering lupa. Ya, sebabnya, ya bedanya. Ya. Makanya para guru tarekat yang mukamil atau guru kamil, syahur kamil, para pak yai itu karena berdasarkan penyaksian kiai belak lain dengan kita doa sebagai muridnya. Pak Yai Mujib itu sudah diakui oleh kiai-kiai yang lain, bahkan kiai-kiai yang lebih tua, bahwa beliau ini mursyid kamil. Nah, mursyid kamil itu tidak sekedar bersambung sangat yang sudah Nabi zikir, tetapi beliau sudah seorang arif billah. Maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika menetapkan syarat seorang guru rohani, guru tarekat, kita Mizanul Qasirin, dia cukup sekedar alim ngaji fikih, alim ngaji tauhid, alim dari bidang ilmu kalam, dan cukup. Dan ini. Tetapi yang paling penting adalah sanadnya bersambung dan dia adalah seorang arif billah. Dia seorang wali tegas. Maksudnya harus seorang mungkin akan membimbing dengan lain, namun yang tidak sampai dijulu. Nah, ya kenapa kan? Ya kenapa? Nah, suhbatul fuqara itu kunci utama. Ya. Dengan sendek nuah dait guru yang dekat kepada Allah secara batin dan merupakan kekasih Allah itu, dia mau ngerasa nikmat hidup di dunia. Dengan tuak lain, ia juga petanya, sedangkan meta selainnya.
dengan hidup-hidup julan di kita itu ya peta ni juruk dalam hidupnya nandait na ihtiyat meta guru rohani ia tak nak berkhidmat berkhidmat ia tak nak bergantang hidupnya okay. Ia tak nak nyerahang hidupnya kalau peta tak guru tidak sekedar meta guru ngaji biasa tidak sekedar meta dengan alim biasa ini kuncinya. Nah itu kebetulan di masa-masa semarak ini masih selamat kan? Ada senurutan memang ada benda kesadaran dan pak lain kan ada guru lagu intina dengan takdir Allah Ta'ala pesopok ni kita berdait dari segi guru ya, dia mutar perjalanan kan dengan kadang yang pindah Madura Jogja balik tulah kan Jombang anak keturunan terus mungkin setelah ada ngaji ketuk macam-macam berdaitan terus mujib perjalanan ya. Jadi kunci hidup pertama itu termasuk hidupkan dait atau berdiam guru yang merupakan orang yang secara rohani guru itu dekat dengan Allah Ta'ala. Itu merupakan anugerah terbesar sedaitan dalam kehidupan. Walaupun dek nerata akal pun daita lek luarino ngancang tidak. Ya. Misalnya saya ini kita sebagai guru secara zahir wanta berbeda. Lagu kita gantuk te sekek kenancang sekek kenapa? Ada doang saya zahir, ada selui, ada sedikitnya secara zahir, ada saya kekurangan, okay? Macamlah duanya ini hal biasa dalam kehidupan. Lagu paling penting bahwa kita tertambat kita hanya satu seorang guru yang kita syukuri dan kita yakini insya Allah merupakan seorang guru mursyid kamil, ya, kamil dalam artian beliau itu adalah al-arif billah dan merupakan salah satu kekasih Allah. Bau tetes untuk ukuran guru murid biasa, ya bau pembuktian. Nah, dengan semacam ini, sosok guru semacam ini, paling penting itu adalah adik terpandai-pandai menjaga adab. Ya bahasnya, ya. Lagu pertama lagu ingat dulu. Jadi keperluan hidup apa? Salah sekek tradisi dan kebiasaan dengan Islam itu di desa-desa pertama ini adalah dalam kehidupan yang merupakan tradisi turun-temurun adalah mencari seorang guru yang tercerahkan. Tercerahkan maksudnya yang arif billah itu. Ya terpeta. Tidak sekedar guru biasa. Ya harus terberdaya itu. Dengan tuak-tuak telaik itu, ya kaduna itu. Ya, ini pertama untuk merasakan agar kita dapat merasakan kenikmatan hidup. Lanjutannya isi Syekh Abu Madian, Syekhul Akbar Ibn Rabi dan Syekh Ibn Athilah Sekadari kaumun radu biyasirim min malabisihim wal qutila tahdurat dunya bihajisihim. Mereka ridho atau reda dengan sedikit pakaian dan makanan. Nikmat dunia sama sekali tidak terlintas dalam jiwa mereka. Nah, guru-guru rohani pada jamaah ada penampilannya secara zahir itu mewah. Ya. Ada penampilannya sederhana, bahkan lebih sederhana dari murid. Lagu ini no poinnya. Paling pentingnya la tahturi dunia. Jadi dunia itu dek nan dekat ke angan. Ini susah. Ini susah mungkin bau sampai ke tu bejana. Dek nan bau dekat dunia dah kan kelilingan kita situ dunia. Kita ganggam atau apa? Ngeregam kepeng ngelak 500.000 telang 100 buah kadang-kadang ditebak pedang ya kita pedang
lelah kita berangan ya. Bediang kita kepeng lebihan nampu anugerah ini si Allah Ta'ala ngumbe jika na takut dinegin buat. Nah, ya salah sikit dengan yang disebut wali-wali Allah itu sebut oleh kitab ini, okay? Merasa yang lebih susah di dalam keadaan longgar. Nah, longgar bagi dengan para pembesar rohani, para walinya dua longgar. Bisa dia longgar secara materi karena anugerah Allah, karena dia telah melewati berbagai cobaan. Kedua, dia longgar dalam bentuk pemberian secara rohani, pembukaan secara rohani. Nah, ini para wali Allah, guru-guru rohani lebih merasa nyaman di dalam kesempitan. Beda mana itu? Kita milih itu maulah longgar, amun bau sampai mati, padahal di neraka hukum hidup penuh di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena salah satu akidah etika Ahlus Sunnah wal Jamaah ya jarang bahasnya pada dengan dalam pengajian ya, tidak terganggu menghindari adanya cobaan dalam hidup. Itu salah satu etika Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tidak bayangkan bahwa hidup itu tendait maulah terus nagin konstan sampai tembi dilina pasti lengkin ada dua angin pusut liwat turun tayakin. Nah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini anggapnya biasa dan balak. Dan dapat rumu tahu nah balak itu adalah sudah bagian yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan. Nah, yang punya kita ini mana kita sengaji untuk belajar zikir macam-macam itu ada terbediang ketenangan, ada nican ini keringanan di dalam menghadapi kerikil-kerikil dan cobaan hidup. Nah, daging betarekat tetap coba, ya. Daging betarekat tetap coba. Milian B dah. Dia bertarekat tetap coba. Dia bertarekat tetap coba. Amun dia bertarekat dia darat dan bergampang. Ya. Amun dia bertarekat, amun dia buat tak ada masalah, ada tak ada bergampang. Saya tetap gampang, guru. Ya. Kalau dia terbau, kalau dia bertahan telah, dia terbau ulang ni, itu pas terdait masalah. Udah tiang wah, ngaji pesantren Jawa, leceng aja. Pesantren Jawa yang Madura pindah Jogja ngaji ada di kisah ini. Pasal di Jogja dan segala kiai dan kiai lain tengah kelam yang kejam sakit macam-macam. Kan? Mengkani mah, wah parkir can kegiatan-kegiatan itu. Praktis hanya jangan malam tarekat. Dendek lagi ganti di darat kempen, okay? Yang nunggu gojek sudah datang, okay? Gojek yang pesan gojek sudah datang, okay? Sudah datang. Pak Jai itu apa? Tawasul kan? Guru tulang bacaan yang penting halu nunggu bis yang datang dengan sholat di Jogja ya baca, jangan repot kan? Okay? Apalagi kurang kepe, apalagi yang punya masalah lain, enggak ada tawasul yang Pak Yai. Bayang camuan kan bayang tawasul sidang Nabi, ya jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus Syekh Muhammad Bahaul Nasabani langsung yang baca Pak Yai. Kadang enggak kadang perlu peluncang, baca yang bilang jelas, kencang wudhu, terutama Jogja kegiatan yang klemak ngocek dengan sebelum subuh ngocek ke stasiun Tugu Yogyakarta Tula kan masih ada wudhunya enggak ada sambil jam nyabu sambil jam tokoh baca petis dia tetap nyatuan karena sedikit hadis kursi menyebutkan ya, carilah aku pada hati orang-orang yang arif kepadaku kan kepada hati wali-waliku ini hadis qudsi lain carilah aku kepada hati orang-orang yang berkeping-keping
karena al-munqasirati qulubihim. Orang yang hati berkeping-keping wah dia tahu berharap selain anu tidak Allah Ta'ala. Tahu masalah terpada salah sekek bentuk sedek terasal itu manusia adalah ego dan memilih meta guru. Ya. Ini paling halus, ada sekasar antara manusia. Ya. Ada itu milih guru. Karena merasa mampu. Ya. Luwek masalah hidup ini timbul yang perasaan bahwa kita memiliki kekuatan. Orang egoisme. Ya, ananiaton bahasa Arab, ananiah. Bahasa Indonesia egoisme. Ya, ananiah ada. Karena merasa mau menang sendiri, paling hebat dan memiliki kehebatan. Ya deman mau ngerasa ngumpe aran hakikat seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Ngumpe paling coba bayangin yang kita yang baca-baca kita. Ngumpe sebenarnya karena manusia tidak punya daya upaya pada pas membaca haukalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain kekuatan ini Allah Ta'ala diri ini Allah Ta'ala katanya mungkin sampai malam pas dengan silnas Imam Khususi dari hal mungkin dari Taji Ahya dari Bapak untuk jam berselaman dari Pak Yai kapong nanti yang kena nanti yang langsung kena nanti yang dijambu ketua dia masih bayar sama hati kita pikiran kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan milik kita, maka pelan-pelan. Ya. Namun itu kan kadang para pikiran ITP, pikiran ATT ITP, anak ITP, sehingga ada perasaan bahwa itu memiliki kekuatan. Tegin bau ngatur pikiran, tegin bau ngendalian angen, tegin bau ngendalian ate. Sebab kendaliannya tetap Allah Ta'ala. Ibarat kita, disebut ibaratnya kondisi manusia yang bisa sampai pada tahapan untuk merasakan bagaimana rasanya seorang hamba itu di hadapan Tuhan tidak memiliki daya upaya pada marak linang lemas gintama bosan. Ya. Itu mancing dan mama kan mancing kena ya pancingin nampak kan belitik pak. Nah untuk masih belitik ini merasa masih memiliki kekuatan. Nah ada yang menesuai pas ajarannya ajaran pas ngerapat lemes ya kan lemes pada begitu kita bosan. Nah, harus kita sampai pada tahapan pada di hadapan Allah Ta'ala untuk bau merasakan kebesaran Allah. Nah dengan sebab menunjukkan kita kepada tingkatan ini adalah guru. Nah, pokoknya pertama poinnya adalah kita beriang kewajiban untuk baca tasawuf, bidang tasawuf, bidang tarekat bahwa ternyata dalam kehidupan ini beda kewajiban untuk mencari seorang guru yang merupakan kekasih Allah atau raja-raja di bidang rohaniah. Orang yang kekah dalam artian tidak sekedar pilet awaknya, tidak sekedar pelik awaknya, tidak sekedar tapak kekuatannya, tetapi batinnya kuat. Ya? Batinnya perkasa, batinnya. Ya? Tidak surut menghadapin saya, tidak telah kasih sayangnya menghadapin macam muridnya. Ya? Tapi justru tambah kasih sayang. Nah, Rubin wah daitna sebagian semilu-milu hal bersyukur. Daitna suasana sebut ceritaan anu jamas lain. Engkah bau rasanya semua hadir tentang mumpe ada kelembutan seorang guru. Mumpe ada sapakoh bahasa kita kasih sayang seorang guru. Bau ceritaan jahayat ya nyaksiat ya ada lah
Amun Jahya di bapaknya ya episodenya full kita ada Pak Jai dalam hal ini. Yang setengah lah di akhir-akhir lah. Lagu memang dengan awal lah. Tempur adalah berbeda lah. Dan baru momen-momen seperti itu dia terus menerus terjadi. Bahwa yang paling salah satu dan wali itu mah kasih sayang itu menggebu-gebu. Ya. Artinya terekspresikan maksudnya kan. Terekspresikan saya agak dia terpengaruh dengan kondisi beragam macam murid. Ada serajin, ada tidak rajin, misalnya zikir, ada macam dua ini dan ada pengaruhnya. Ya, jadi tradisi itu adalah menemukan guru yang merupakan raja rohani atau dalam istilah yang biasa adalah seorang kekasih Allah. Kekasih Allah itu di Al-Quran disebut waliullah. Itu tergantung terlihat. Kenapa? Karena itu bisa masuk ke dalam merasakan manisnya iman ini melalui pintu-pintu orang yang telah kosong hatinya, kosong pikirannya, kosong keinginannya selain kepada Allah dan aja yang terliwat. Pelajarin tengennya Rasulullah hebat macam ini, dia baru merasa. Nah, namun dia kemudian guru yang telah sampai kepada Allah agak diangkat nih. Pada santri-santri Jawa kan, masih baca-baca. Masih berbunyi taman pondok, dan sekali cita-cita kita melihat mimpi sudah Nabi macam lah itu, macam itu. Nah yang penting tekan tahu tu pintu masuk tu tetap dari guru dah. Hal apa pun lah. Enggak tiap misal lalu ziarah dengan sendiri berdiam guru baca tahlil macam tiap dek tokoh tawasul Rasulullah perlu tawasul Abdul Qadir bacaan Pak Kiai adik yang mau berkah dengan seziarah itu ya, yang kita tawasul ya. Jadi pertama kita menemukan guru suduruhum khalian min wasawisihim, dada mereka bebas dari bisikan dan sakwa-sangka. Nah dia dan guru kamil fa'ashibuhumu wa ta'addab bi majalisihim, maka berkhidmatlah kepada guru yang semacam itu dan tunjukkanlah adab di dalam majlis-majlis mereka. Wa khalli hazzaka mahma qaddamu kawara, abaikan bagian mesti kau miliki kedudukan yang mulia. Dan kan amun tendai guru madak Pak Yai ini kan tengatur adab. Ya. Mungkin bahasnya kelem Senin sebabana salah siki adaban Pak Yai itu dek tekanggo ngeregak amalan. Ya, tekanggo. Yang amalan ini baca sekene harus tetap berjalannya sepenuh hati dan terus tetap berusaha keras walaupun tidak akan mampu. Tidak minta diskon. Tetap diikutin ya. Terus kedua datang Pak Yai kita apa itu beliau tidak melihat sebenarnya apa ada terjaga apa ada apa ya dia nembein ngerawas ya kecuali beliau bertanya mau bertanya pun harus tetap menunda pas menjawab kan tidak tercengah macam-macam. Harus tunjukkan adabnya. Nah, karena kan tandanya mereka hati mereka telah bebas dari wasangka dan husnudzon. Maka ia tandanya untuk dengan wahalim mimpi baca kitab lancar fasih itu amin masih tahu suudon didengar berarti dia sampai. Enggak dia okay. Salah sikit saya agak berat ini adalah gosip Pak Yai dan tak kira gosip dan kira ngerawasan tengah tokoh-tokoh itu paling berat itu kan karena teman-teman itu hal kecil ada paling kecil. Nah, salah sikit ini adalah jaga adab tidak main HP tidak juluna liwat harus apa bertabe apa bau dedek liwat atau protokol ini lah walaupun mungkin tidak penting bagi beliau apa
dulu kita kenal kan, tapi kewajiban itu kita berkah. Yang pakai cangkiran tak apa tak. Kadang-kadang tabah berketuaan ya. Dua dulu paling tabah berketuaan lewat WA. Atur jang kata-kata yang sesopan mungkin untuk berhadapan dengan beliau ya duit nundak paling joraknya paling girang dan kita aja kadang lupa ngerokok kan. Udah berhenti ngerokok sana nundak ya ndak yail lagu nundak kita kan ya, nah lagu kan cobaan ta badan kata pada beda guru-guru ta kan girang kita sangkan guru lagu dalam mangan walaupun tidak girang ucapnya aduh bisa macam mangan anda kan gejolak kan macam penilaian kan ini hal biasa karena tahapan itu masih sampai itu ya. Nah, paling penting ini di hadapan seorang guru tidak ganti ada perasaan bahwa itu berjalan kelebihan walaupun dengan lain tentu itu berjalan kelebihan pada misalnya itu sudah kelebihan ini kelebihan dari bidang ilmu kelebihan dari bidang rohani ini lagu di hadapan guru itu harus tepat parkir ya dan perlu ya amun masih ngono bahaya itu ya itu perlu menyerahkan diri karena tahapan itu adalah seorang murid ya pun tulang guru mursyid itu lebih utama dari orang tua dan tuata guru mursyid itu lebih utama mulia dengan tuata bagi kita karena para guru ini mengurus kita dengan urusan dunia sampai akhirat itu kitab demikian ini adalah kaidah kitab jadi pun kecintaan itu harus lebihan dengan cinta pada keluarga. Enggak apa syarat jamaah berkaitan untuk saya dan ngombe bentuk robitoh dan guru jawab saya robitoh itu adalah cinta saya kan molah tentang cinta ini lagu amun dekman bau ngangenang Pak Yai mara akal dengan ngenang laik dekman demedari dan sengina ada dan ada robitoh bahkan harus lebih mara akal tengah ngenang kemilian lah ini paling maulah kan? Ini paling rendah dan paling maulah yang jelasan okay? Amun kali kan untuk benar-benar berdiang anak buat dulu agak kurang ngenang dah seni ada kurang ngenang sita masa kan dan mudah-mudahan oleh jamu aku aja tetap saling ngenang dan dapat luntur lah lagu kan umumnya beda kan dek mantap perlu kemilian maksudnya kan puncak mata akal teberangan pas mele naik kan gebu-gebu kita kan tinduk mangan dek tenang kan belente girang beriak-riak luntur kan nah lebih halengan ini adalah cinta di dalam tasawuf nah kita kan kadang-kadang bentuknya kan dalam hubungan dengan guru bertahan sebelum kadang-kadang perjalanan namun udah terus berjuang bermujahadah untuk mengamalkan amaliyah tarekat amaliyah rohani kadang-kadang sebelum nangis mesa walaupun dia bilang jelo kan berusaha kita terus kita bayang Pak Yai pas berzikir kadang-kadang pada akal tidak mampu bayangan lagu tetap sudah berjuang ini aja sudah termasuk bagian dari prosesnya sikit adab adalah menjaga adab yang zahir maupun yang batin salah sikit itu jadi berdiam perasaan di hadapan guru rohani itu bahwa itu ada juga memiliki kelebihan rohani andai pun itu benar ya andai pun itu benar ketelangan enggak ngobrol molahna pada jamaah. Nah, tarekat itu ada sampai Rubi itu tidak ada tujuannya lain kecuali membentuk masing-masing murid-murid tarekat ini menjadi manusia biasa. Dan manusia biasa tahu itu bergaul dengan duit, kita seperti apa? Masalah macam-macam kan. Bahwa itu normal. Bahwa itu pada satu sisi juga tetap menjalankan ibadah dengan maksimal termasuk jaga zikir. Nah, itu syukur paling dek was
biasa zikir ini bau biasa anta. Dan zikir karena ini lah dan zikir itu ya, dan zikir dengan padanan jin bau langsung ingatan dengan Allah Ta'ala otomatis dari bau hidup baik tidak tahu udah coba ngamalan masih dalam 24 jam paling berapa menit lalu dengan 24 jam udah mampu ingat ya Allah Ta'ala. Yang punya metodenya tetap dalam Islam adalah mengulang tikraruz zikri, yaitu mengulang zikir pada marak dengan lalu haji. Ya pada sebut kan ada kemiripan antara hidup tarekat dan haji dan pada ulama. Yang pernah sebut mahwal hajju, apa itu haji? Al hajju tikrarul qasdi, mengulang-ulang tekad untuk beribadah dan bau sekali. Dan bau al dua al umrah kan aziaratu kan artinya kan. Namun al hajj adalah tikrarul mengulang-ulang maksud. Apa sini haji? Engkah adalah pujian-pujian kepada Allah yang tidak berbeda dengan daripada zikir. Nah, karena setiap tempat yang kita lewati dengan mikot, Ka'bah, tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya itu adalah mahallul zikri, tempat berzikir, di mana di situ tertambat kebesaran-kebesaran dan rahasia Allah di semua tempat. Kita bau tamatono mendengar langanda berupa guru sewusul anan Allah Ta'ala. Nom tengah haji saya tasawuf. Belum ngaji soal ruku repet agak molah ini namun itu petian tak ada bergantung dari gin bau tema dalam rahasia dengan haji terutama dengan seangan itu wahdatana si apa angan hatinya itu tertambat pada apa namanya hotir ilahi, hotir malaki, hotir nafsani, dan ada hotir syaitan ini kan. Nah ini ya dua bau nyampe yang itu betul. Yang pernah harus tetap tertambat karena hati seorang wali Allah hidup di segala zaman pasti ada hubungan dari pada Nabi dan Rasul. Yang pernah kita bahas sebutnya talbiyah atau zikrul hajj, zikrulnya orang-orang yang sedang berhaji itu afdal min zikril malaikah min tasbihil malaikah, lebih afdal daripada tasbih dan zikirnya malaikat sudah narak kemilik neno, narak pikiran neno kecuali beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Ya pun disebut tawaf itu kita tasawuf seperti manusia yang berzikir ketika tawaf baca talbiyah dan doa-doa lain dari Al-Quran dan hadis dari doa-doa yang diajarkan ulama itu kan pada akan malaikat mengelilingi arsy Allah. Ya. Bau datang ketok tetap ulah kampuk tergantung pada hubungan dan robitoh itu terusang lengel sudut pandang tarekat di tasawuf sekedar pekeh urusan sah batal kanggo sunnah di dalam haji olah dengan pan tidak apa diturut baik apa cuma pembimbing haji dah tutup dah lagu syarat batin ini sesuatu yang tidak mudah yang perlu sebut tapi kita tasawuf dalam banyak pelaksanaan haji setiap tahun sejak Rasulullah mengerjakan haji wada sampai zaman kali ini hadir para malaikat, hadir pada wali-wali terdahulu maupun wali-wali hari ini dari kekasih Allah bersama kita haji. Lagu kita karena masih pertengahan kan kita bau kita anak. Nah, sering sekali haji jamaah yang banyak tidak diterima, tapi kemudian diterima oleh Allah karena kehadiran pada adanya kekasih-kasih Allah sebut kali kita okay? Nah ya jadi penting pertama kita wajib bagi kehidupan itu mencari berikhtiar dengan cara berdoa berusaha melalui riadah membaca doa-doa untuk memiliki seorang guru. Selesai dari tahap ini kan karena itu dia
guru. Nah, kedua kan adalah membiasakan beradab kepada guru. Ketika bertemu tidak memulai pembicaraan, bersikap sopan, dan tidak menempatkan diri sebagai orang penting di hadapan guru. Ya, atau kita berdiam kedudukan ada perasaan-perasaan marata setara ini salah suladab gitu kan, atau bahkan ada timbul perasaan bahwa kita punya kelebihan rohani aja atau punya kelebihan dulu, itu ada satu kesalahan ya. Jadi paling baik itu adalah bersabar sebagai seorang murid di hadapan guru. Nah, karena guru ini kunci ya, kunci amun sebagai sebaiat dan bagi rahasia apapun masalah kan ya, walaupun tidak WA guru tetap berdoa agar diberi kemudahan melalui berkah guru dengan cara tawasul ya. Dagangan tengenti dagang mutiara misalnya kan kelalah itu gara-gara suwe bajar ini teh mutiara iya makanya kamu tiang jadi sudah pada jaga yang minta dengan canggih berdait karena yang perlu dinegosiasi ada yang mau nulis buku macam-macam penelitian basuwe ya sugul yang sebenarnya sugul ya itu yang tak musola atau sembahyang yang sebenarnya tawasul ya nah tak ada mahal yang dalam mana tawasul kan bagi tulak yang apa nah tetap kita tergantung titik-titik kan dalam penyelesaian masalah termasuk juga di dalam ketika kita mendapat kelonggaran hidup, pelajaran hidup dan lebih bersyukur dengan banyak mendoakan guru salah sekali dan baca Fatihah. Murid-murid jauh satu sekali rata-rata sejilur baca Fatihah banyak. Yang rapat-rapat tertentu seperti yang kesadaran sangat tergantung kita nih. Guru tak ada satu bergantung itu kan. Nah, berkaitan kan di haji lu tambahan. Ya itu perlu ingat buat kita laun dicari insyaallah ijabah ni cari ini bisa berangkat ke tanah suci atau sempat umrah ingat itu. Ya. Nah, ini dek baru masih merasakan rahasia-rahasia yang terhampar dari rangkaian ibadah umrah maupun haji itu dapat ada robidah dari guru rohani. Ya. Ya. Yang kata karena tidak bisa kita berdau dia yang ada persilaan yang nombor tengah ya cuma tersambung insyaallah dek kelem bisa datang yang masih lobak masih tiap-tiap insyaallah karena ada yang ngurus ya kurang lebihnya tiang lunas maaf sebelum nah ya wallahu a'lamu bishawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqdi lana biha jamil hajat wa tahurna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il hayati hayat ya ma'adan Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li shaykhinina wa li walidina ولأولادنا ولبناتنا ولمن ولأهواتنا اللهم افتحنا بحرمة أساتذتنا ومشايخنا وشيخنا بفتوح الآلف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بأشرف الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين